Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kali ini kita berjumpa lagi dengan saya Ustadz Mahfud MS dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1 pelajaran 4 bersih itu indah. Anak-anakku yang soleh-solehah, sebelumnya ayo kita baca doa belajar. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anakku yang soleh dan salehah, sebagaimana tadi kita akan belajar bersama-sama tentang bersih itu indah. Kali ini tujuan pembelajaran kita adalah sebagai berikut. Pertama, anak-anak, terbiasa bersuci sebelum beribadah. Yang kedua, menunjukkan perilaku bersih badan, pakaian, benda-benda dan tempat sebagai implementasi pemahaman makna bersuci. Yang ketiga, memahami tata cara bersuci. Dan yang terakhir, anak-anak, kita bisa mempraktekkan tata cara bersuci. Nah, anak sekalian yang semangat dan yang pandai, tahukah kalian apa itu bersuci? Nah, ternyata anak-anak, bersuci berarti menghilangkan kotoran. Kenapa? Allah sangat cinta kepada orang yang bersih dan orang yang suci. Yang wajib kita sucikan adalah badan kita, pakaian kita, dan tempat ibadah kita. Bersuci menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Nah, hadas kecil contohnya kencing ataupun berak. Bersuci dapat dilakukan dengan air yang disebut wudhu. Nah, apabila tidak ada air atau tidak ditemukan air, boleh dengan debu yang disebut tayamum. Nah, sekarang kita bahas macam-macam air yang dapat digunakan untuk bersuci, mandi, atau berwudu. Kira-kira air apa yang bisa digunakan untuk bermandi maupun berwudu? Iya, benar anak-anak. Air hujan. Hujan, suka hujan. Aku suka hujan. Boleh. Anak-anak, air hujan boleh untuk mandi ataupun boleh untuk kita gunakan berwudu. Kita kumpulkan, kemudian kita buat wudu. Yang kedua, anak-anak, air laut. Siapa yang pernah ke pantai atau ke laut? Nah, air itu bisa buat mandi maupun buat berwudu. Ustaz, tapi asin. Gak apa-apa, tetap bisa digunakan untuk mandi maupun berwudu. Air danau. Wah, siapa yang suka ke danau? Boleh air danau. Kemudian
air gunung, air kali, luar biasa kan? Benih, jernih, bersih. Kita wudhu di sini, boleh, boleh. Kamu tahu nggak? Air yang kita minum biasanya kan, yang botolan itu dari pegunungan, anak-anak. Maka kalau pas kita jalan-jalan di gunung, ya di bukit-bukit itu ada air gunung yang mengalir, itu boleh kita buat mandi maupun kita buat berwudu. Nah, air apa? Air sumur. Wah, pasti kalian sudah tahu air sumur. Di rumah pasti ada air sumur. Kadang-kadang tetangga kita atau kita punya air sumur. Kita tarik, seperti ini. Seperti ini. Kita tarik. Itu boleh buat mandi maupun buat berwudu. Ataupun air PDAM. Kita tuang tangan itu kan. PDAM atau air Terus ada lagi. Apa ini? Wih, air salju. Dingin. Boleh enggak? Bagaimana nih dingin? Boleh. Kita kumpulkan air salju agar mencair, kemudian kita bisa buat mandi ataupun buat kita wudu. Anak-anak, itulah macam-macam air yang dapat kita gunakan untuk mandi ataupun berwudu. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sekarang kita bahas macam-macam bersuci. Bagaimana dan caranya. Pertama, anak-anak, sebagaimana yang tadi kita bahas, bersuci bisa dengan mandi. Ya, kita bersuci mandi. Ataupun kita bersuci sehabis berak atau kencing. Ataupun kita bisa bersuci dengan berwudu. Berwudu. Dan yang terakhir, ketika tidak ada air, kita harus atau boleh menggunakan debu yang disebut tayamum. Anak sekalian yang soleh-solehah, sekarang kita bahas bagaimana tata cara bersuci atau mandi. Anak sekalian yang berbahagia. Nah, kalau kau ke kamar mandi, masuk kamar mandi, mulai dengan doa serta mendahulukan kaki kiri. Kaki kiri kita dahulukan, dapat sunnah. Saya yakin kalian sudah hafal doanya masuk ke kamar mandi. Ayo kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Bagaimana cara bersuci atau mandi yang benar? Pertama, anak-anak, bersihkan anggota badan kita dengan air dan sabun sampai bersih. Gosok-gosok seperti ini, kita gosok-gosok. Biar sabunnya wangi, harum. Kemudian setelah selesai, keringkan dengan handuk. Udah kan? Nah, setelah kering, kita pakai baju atau handuk itu, kita keluar, mendahulukan kaki kanan, dan berdoa keluar kamar mandi. Saya yakin anak-anak sudah hafal doa keluar kamar mandi. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Anak-anakku sekalian yang hebat, yang soleh-solehah, nah kita akan melanjutkan bagaimana
cara bersuci dengan istinja, habis kencing maupun habis berak. Nah, anak-anakku sekalian, mulailah dengan mengambil air dengan tangan kiri dan mencuci kemaluan, yaitu pada lubang tempat keluarnya air kencing. Kasih air, habis kencing, ya harus dibersihkan dengan air, disiram, biar baunya tidak menyengat. Ayo, siapa yang sudah kencing tapi tidak disucikan, bahkan kamar mandinya tidak disiram, bau? Nah, anak-anak, jangan seperti itu. Nah, habis kencing kemudian disucikan, bersihkan, disiram itu toiletnya biar bersih dan tidak berbau. Yang kedua, anak-anak, mencuci dubur. Tahu dubur? Iya, lubang belakang. Disiram dengan air, dengan digosok-gosok, gosok-gosok sampai bersih dengan tangan kiri. Kalau perlu pakai sabun agar bekas kotoran hilang. Tidak menempel, terus tidak berbau. Nah, pastikan ketika kalian membersihkan, selesai beol atau berak, tidak berbau dan tidak berbekas. Itu sekalian yang pandai dan soleh-solehah. Sekarang kita membahas tentang berwudu, bersuci dengan air, yaitu disebut juga apa tadi? Berwudu. Anak-anakku sekalian, berwudu bertujuan untuk menghilangkan hadas kecil. Seperti tadi kita kencing, kita berak, maka kita harus wudu agar kita bersuci. Berwudu wajib kita lakukan sebelum melaksanakan sholat. Berwudu membiasakan diri untuk hidup bersih dan disiplin. Dengan berwudu setiap sebelum sholat, berarti kita bersuci 5 kali dalam sehari. Tentunya kita suci, bersih, dan sehat. Anak-anak sekalian yang hebat dan soleh-solehah. Nah, bagaimana tata cara bersuci atau wudu? Anak-anak, ternyata untuk berwudu agar kita hafal urut-urutan wudu, ayo kita bernyanyi. Mau tak kalian bernyanyi? Ayo bernyanyi berwudu. Lihat. Kita mulai. 3, 2, 1. Baca basmalah lalu cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Baca basmalah lalu cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Anak-anakku yang soleh dan salehah. Nah, tadi kita sudah membahas bagaimana cara berwudu dengan baik. Sekarang, apabila kita tidak temukan air, maka kita boleh bersuci dengan apa tadi? Betul, dengan batu atau debu yang disebut tayamum.
Baik anak-anak sekalian yang saleh-salehah, dari pelajaran ini akhirnya kita tahu. Pertama apa anak? Kita lihat. Nah, kita harus bersuci agar badan bersih dan sehat. Yang kedua, bersuci dicintai oleh Allah. Ketiga, kita sucikan badan, pakaian, dan tempat-tempat, termasuk tempat ibadah. Bersuci dengan air suci. Seperti apa? Air hujan, air laut, air gunung, air danau, air sungai, air sumur atau PDAM, dan bisa menggunakan air salju. Nah, bersuci menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Bersuci dengan mandi, wudhu, dan atau tayamum. Itulah materinya. Demikian anak-anak, mudah-mudahan pembelajaran kali ini membawa ilmu yang bermanfaat tentunya, dan jangan lupa rajin-rajin belajar dan beribadah. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.